Pada akhir abad ke-19, sebuah kekuatan baru mulai terbentuk di Eropa, sebuah gerakan yang akan mengubah selamanya lintasan Palestina dan Zionisme. Dipimpin oleh Theodor Herzl, Zionisme memimpikan pendirian negara Yahudi merdeka di tanah yang konon dianggap sebagai tanah air leluhur mereka. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, si Herzl ini mendirikan organisasi Zionis dan meluncurkan kampanye tanpa henti untuk mengadvokasi migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina. Yang secara tidak langsung ini memicu perubahan demografis yang akan menyulut ketegangan dan konflik selama beberapa generasi. Di tengah intrik politik dan manuver diplomatik, seorang tokoh berpengaruh muncul. Walter Rothschild, seorang bankir kaya yang memegang kekuasaan besar di kalangan elit Inggris. Rothschild menjadi pendukung utama proyek Zionis, menggunakan kekayaannya yang besar dan koneksi yang luas untuk melobi pemerintahan Inggris dan mendapatkan dukungan untuk tujuan mereka. Upayanya membuahkan hasil pada tahun 1917, ketika Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour yang mengeluarkan deklarasi Balfour yang terkenal, sebuah janji yang akan mengubah selamanya nasib Palestina. Deklarasi Balfour ini menjanjikan dukungan Inggris untuk pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, sebuah pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia Muslim dan menabur benih ketidakpercayaan dan permusuhan yang mendalam. Bagi umat Muslim Palestina, deklarasi itu merupakan pengkhianatan yang kejam, sebuah janji yang dibuat oleh kekuatan kolonial untuk menyerahkan tanah air mereka kepada orang asing. Setelah Perang Dunia I, Palestina berada di bawah mandat Inggris, sebuah pengaturan yang memberikan Inggris kendali administratif dan politik atas wilayah tersebut. Di bawah penguasaan Inggris, imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina meningkat secara dramatis, memperburuk ketegangan yang sudah tegang antara penduduk Arab Palestina yang mayoritas Muslim dan imigran Yahudi yang baru tiba. Umat Muslim Palestina terikat pada tanah mereka selama berabad-abad, menyaksikan dengan putus asa saat tanah air mereka perlahan-lahan direbut. Sementara Zionis didorong oleh keyakinan yang mendalam dalam hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, bertekad untuk membangun negara Yahudi di tanah yang mereka anggap sebagai warisan Alkitabiah mereka. Di tengah meningkatnya ketegangan dan kekerasan komunal, seorang pemimpin muncul dari dalam jajaran gerakan Zionis, David Ben-Gurion. Seorang tokoh sosialis yang bersemangat dan pemimpin yang berpandangan jauh ke depan, Ben-Gurion mendedikasikan hidupnya untuk tujuan yang tak tergoyahkan untuk mewujudkan negara Yahudi yang merdeka dan berdaulat di Palestina. Dengan visi yang jelas dan tekad yang tak tergoyahkan, Ben-Gurion tanpa lelah bekerja untuk mempersatukan berbagai faksi Zionis, membangun fondasi yang kuat untuk negara masa depan, dan mengadvokasi tanpa henti hak-hak orang Yahudi untuk menentukan nasib sendiri di tanah air leluhur mereka. Pada tahun 1947, setelah bertahun-tahun konflik dan negosiasi yang tidak membuahkan hasil, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengintervensi, mengusulkan rencana pembagian yang akan membagi Palestina menjadi dua negara yang terpisah, satu untuk orang Arab dan satu untuk orang Yahudi. Namun, rencana itu menemui penolakan keras dari para pemimpin Arab yang percaya bahwa itu tidak adil dan melanggar hak-hak rakyat Palestina yang tak dapat dicabut. Sebagai tanggapan, wilayah itu terjerumus ke dalam kekacauan dan perang pun pecah pada tahun 1948 saat entitas Zionis mendeklarasikan kemerdekaannya yang memicu konflik berdarah yang akan selamanya mengubah nasib Palestina. Perang itu menjadi malapetaka besar bagi umat Muslim Palestina yang mengalami Nakbah, sebuah bencana besar yang membuat ratusan ribu orang terusir dari rumah mereka, menjadi pengungsi di tanah air mereka sendiri. Desa-desa dan kota-kota Palestina hancur, warisan budaya dan sejarah mereka dirampas, dan identitas Palestina mereka terancam punah.
Namun, di tengah kegelapan dan keputusasaan Nakbah, semangat perlawanan rakyat Palestina tidak pernah padam. Yasser Arafat, seorang pemimpin karismatik dan berani, muncul sebagai simbol harapan dan ketahanan bagi rakyat Palestina. Sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina atau sering juga disebut dengan PLO, Arafat mengobarkan semangat revolusi dan menjaga identitas Palestina tetap hidup di seluruh dunia. Mengadvokasi tanpa henti hak-hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kembali ke rumah mereka dan mendirikan negara merdeka di tanah air mereka. Di tengah meningkatnya kekecewaan dan frustasi, gerakan baru muncul dari dalam jajaran rakyat Palestina yang menjanjikan pendekatan yang lebih militan dan tanpa kompromi untuk membebaskan Palestina. Hamas didirikan pada tahun 1987 oleh tokoh ulama karismatik Syekh Ahmed Yassin. Hamas dengan cepat menjadi gerakan perlawanan Islam yang kuat dengan akar yang dalam di jalur Gaza. Hamas menolak untuk mengakui legitimasi entitas Zionis dan memperjuangkan pembebasan seluruh wilayah Palestina, menggunakan beberapa taktik termasuk perlawanan bersenjata untuk mencapai tujuannya. Namun, di tengah pusaran konflik dan kekerasan yang tak berkesudahan, tragedi menyayat hati terungkap. Pembunuhan tokoh-tokoh muslim yang berpengaruh, yang kematiannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia muslim, dan semakin memperburuk lingkaran kekerasan dan pembalasan yang tak berkesudahan. Syekh Ahmed Yassin, pendiri Hamas yang karismatik, menjadi sasaran serangan pengecut oleh pasukan Zionis pada tahun 2004, yang menembakkan rudal ke arahnya saat ia meninggalkan masjid setelah sholat subuh. Pembunuhan brutal Syekh Yassin menuai kecaman luas dan memicu gelombang kemarahan dan kesedihan di kalangan umat Islam yang menganggapnya sebagai martir dan simbol perjuangan Palestina. Abdel Aziz Al-Rantisi, penerus Syekh Yassin sebagai pemimpin Hamas, juga menjadi korban pembunuhan yang ditargetkan pada tahun 2004 ketika helikopter Zionis menembakkan rudal ke mobilnya di kota Gaza. Kematian Al-Rantisi mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia muslim, memperdalam rasa sakit dan kemarahan yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Fathi Shodiqi, pendiri gerakan jihad Islam Palestina, dibunuh di Malta pada tahun 1995 oleh agen yang diyakini terkait dengan badan intelijen Zionis. Kematian Shodiqi meninggalkan kekosongan yang signifikan dalam gerakan jihad Islam Palestina dan memicu lebih banyak kekerasan dan pembalasan. Pembunuhan tokoh-tokoh muslim yang berpengaruh ini telah memiliki konsekuensi yang luas dan abadi, semakin memperburuk konflik Palestina Zionis dan melanggengkan lingkaran kekerasan yang tak berkesudahan. Pembunuhan itu tidak hanya merampas masyarakat Palestina dari pemimpin yang cakap dan berpengaruh, tetapi juga memperkuat rasa sakit dan ketidakpercayaan yang dirasakan oleh rakyat Palestina yang percaya bahwa mereka menjadi sasaran secara sistematis dan ditargetkan oleh Zionis. Hingga hari ini, konflik antara Palestina dan Zionis terus berlanjut tanpa henti. Dan isu-isu yang tak terhitung jumlahnya seperti status Yerusalem, hak-hak pengungsi, pembangunan pemukiman Zionis yang meluas, masalah keamanan yang saling bertentangan, dan blokade yang melumpuhkan di jalur Gaza yang tetap menjadi hambatan yang tak dapat diatasi untuk mencapai perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi. Akankah rakyat Palestina pernah menemukan kebebasan dan penentuan nasib sendiri yang telah lama mereka dambakan? Akankah kedua belah pihak dapat mengatasi luka sejarah dan ketidakadilan masa lalu dan membangun masa depan yang didasarkan pada keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati? Atau akankah konflik Palestina dan Zionis ini terus menghantui wilayah Palestina? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menghantui ini. Namun, satu hal yang pasti, kisah Palestina adalah kisah tentang ketabahan, ketahanan, dan semangat yang tak tergoyahkan dari rakyat yang telah menolak untuk menyerah pada harapan.
Bahkan di tengah kegelapan dan keputusasaan yang paling dalam, dan saat dunia menyaksikan, kita hanya bisa berharap bahwa suatu hari perdamaian akan menang di tanah yang diberkahi ini, bahwa akhir dari penderitaan yang tak terhitung jumlahnya dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah dan lebih damai bagi semua.